Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau tanya-tanya dengan Kak siapa? Oke, saya Ahmad Farid Najmuddin, biasa dipanggil Farid dari SMK Negeri 1 Purwodadi juga dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Baik, saya mau tanya nih Kak Farid. Ini manggilnya Kak Farid atau Kak Najmuddin? Terserah sih, biasanya bisa dipanggil Farid, bisa dipanggil Udin, bisa dipanggil Ahmad, terserah. Kak Farid aja ya. Saya enaknya aja. Oke, oke. Oke, Kak Farid ini kelas berapa Kak? Saat ini kelas 12, kelas 3 SMK. SMK. Terus Kak Farid ini mengikuti beberapa organisasi ya, benar Kak? Eh, mantan Oh mengikuti ya, mantap. udah purna, udah selesai masa jabatannya. Berarti Ya, dari pengalamannya Kak Farid ini sebagai anak organisasi itu mungkin bisa disebutin dulu Kak organisasinya apa aja? eh, untuk saat di jenjang SMK ini saya ikut. Yang pertama ada kepengurusan OSIS, yang kedua ikut Paskibra. Ini kalau di sini namanya Pasbara. Ya. Jadi hanya dua ya Kak. Nah, Terus uh, dari ya. masing-masing organisasi tersebut, Kak Farid itu jadi apa ini Kak? Jadi manusia. Enggak, hanya tanggung jawabnya apa? Kalau di Pasbara sendiri itu kebetulan tahun 2022 kemarin terpilih sebagai Paskibraka Kabupaten Grobogan, mengibarkan bendera di Pendopo. Nah, itu masih masa-masa COVID waktu itu. Jadi masih pakai masker. Untuk di Pasbaranya sendiri di internal di dalam sekolah, jadi apa ya istilahnya ketuanya dari si Diklat Pendidikan dan Latihan. Di Mas Bara itu ya Kak? Iya betul. Kalau di pengurus OSIS, alhamdulillah kelas 10 kemarin terpilih sebagai wakil ketua OSIS, lalu di kelas 11 naik terpilih kembali sebagai ketua OSIS. Di naik jabatan dong. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Terus Kak Farid, eh kendala atau suka dan duka mengikuti organisasi apalagi dengan tanggung jawab yang agak tinggi kan, itu seperti apa Kak? Dari dukanya, duka ikut organisasi. Sebenarnya kalau ikut organisasi itu tergantung dari cara pandang kita sendiri. Karena kadang kalau dari teman-teman nih yang nggak ikut organisasi itu kayak yang kayak berpikiran apa sih gunanya melu organisasi? Apa sih gunanya ikut organisasi? Kayak pulang sore nggak ikut pelajaran, kayak seakan-akan organisasi itu nggak berguna. Buang waktu gitu ya Ya, Kak? buang-buang waktu betul. Padahal kalau saya sendiri yang mengalami yang ada di dalam organisasi itu, menurut saya organisasi itu banyak manfaatnya. Seperti contohnya kita bisa menambah relasi kita luas, bisa kenal sana sini. Contohnya ketika kemarin itu ada acara di SMK 1 namanya Pancakarsa. Jadi ketika Pancakarsa itu kita mendatangkan sponsorship dari luar, kita mendatangkan saat itu ada hiburannya juga di dalam, yang kebetulan dibersamai bareng sama kelas meeting. Itu pastinya pengalaman yang luar biasa sekali karena mendatangkan banyak sponsor orang luar, kenal dengan si A, si B, si C, owner dari perusahaan B, mungkin sampai apa ya, ketemu langsung dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang wirausaha. Jadi rasanya kalau dibilang organisasi itu hanya buang-buang waktu, kurang tepat. Tuh, kalau dukanya saya rasa tergantung dari cara pikir masing-masing. Kalau dari saya sendiri nggak ada dukanya, suka semua gitu. Capek nggak ada rasa capek atau gimana Kak? Ya itu tadi, kalau kita udah aku gak seneng ngejalani iki, aku gak suka, ya kita capek. Tapi kalau kita suka ngejalaninya, enjoy, rasa capek itu nggak rasa. Mungkin cuman kadang ngeluh kalau misal dananya kurang. Nah itu dukanya itu sih mungkin ya. Dukanya itu mungkin
dananya kurang atau kalau enggak dapat izin, enggak seperti itu mungkin teman-teman yang kadang susah untuk dikoordinir, susah untuk diatur karena ada acara A, B, C dan sebagainya sampai waktunya susah dibagi ya gitu. Mungkin dukanya itu. Kalau selain itu Biasanya enggak ada aman ya. deh, aman deh, aman. Oke Kak Farid. Jadi tadi kan udah nyebutin salah satu nih sebuah acara yang pernah dibuat yaitu Pancakarsa. Betul. Terus selanjutnya apalagi yang udah ada nih Mas di OSIS yang udah pernah di event-event yang pernah dilaksanakan? Buat event-eventnya sendiri banyak, tapi mungkin skalanya kecil gitu. Kalau Pancakarsa ini tadi kan memang besar, sampai ada sponsor, sampai datengin hiburan juga musik dari luar. Tapi kalau yang lainnya mungkin ada waktu kelas 11 dulu saya di tahun ajaran 2022-2023 di bulan apa ya? Bulan Desember kalau nggak salah. Itu ada kegiatan kelas meeting. Sama, kelas meeting itu juga mendatangkan sponsor dari luar, tapi bedanya nggak ada hiburannya. Mendatangkan sponsor dari luar juga. Namanya nama kelas meeting tahun 2022 ini apa sang real Renjana. oh ya Renjana, betul, Renjana, namanya Renjana waktu itu juga salah satu event yang pernah dibuat, lumayan besar juga. Terus banyak kalau di lain itu kita pernah ngadain apa namanya open donasi ya, open donasi, membuka donasi untuk teman-teman yang ada di panti asuhan juga pernah. Kegiatan buka bersama juga pernah, bagi-bagi takjil juga pernah kalau di bulan Ramadan. Banyak ada juga kegiatan mading dan sebagainya. Terus nih Kak, tanggapan sendiri kalau dari orang tua tuh gimana? Kan mengikuti kesibukan yang sangat-sangat lumayan lah. Gimana? Ini alhamdulillah sih, alhamdulillahnya gini. Saya dari SMP dulu itu udah kos. Jadi dari kelas 7 saya udah di Purwodadi kos. Saat itu orang tua saya kebetulan ada di Semarang saat itu, di Gunung Pati. Di Jadi luar kota berarti ya, betul. dari SMK-nya. Nah, Dari SMP iya malah. dari SMP. Dari SMP udah pisah sama orang tua, sudah sendiri lah ibaratnya. Meskipun kalau masalah uang pasti dikirim ya, tapi hidup sendiri. Jadi dari SMP pun udah ikut banyak organisasi, udah belajar buat manajemen waktu, udah belajar buat gimana caranya biar nggak kosong lah gitu kesibukan, karena anak kos kan kalau sampai salah pergaulan ya bahaya gitu. Iya Mas. Makanya itu kalau dari orang tua sendiri fine fine aja, karena orang tua saya itu percaya sama saya. Percayanya karena dari kecil saya itu orangnya manja. Dari kecil saya orangnya manja, nggak pernah neko-neko. Jadi orang tua saya pun percaya. Nggak mungkin lah nek aku nanggini neko-nekoan gitu. Ya, kalau dari orang tua, fine-fine aja, silahkan. Jadi Mas Farid udah diberikan tanggung jawab orang tuanya dan Mas Farid juga nggak mungkin lah menyanyiakan kepercayaan. Betul, betul, betul banget. Terus nih Mas Farid, selama sama berorganisasi, itu cara masuknya itu biasanya kalau OSIS itu ada tes atau gimana sih Mas? Kalau di SMK 1 sendiri, melalui tesnya itu ada beberapa tahap. Untuk tahun sebelum ini, maksudnya tahun sebelum saya purna itu tesnya ada wawasan umum, lalu ada tes mental, wawancara, dan juga ada tes psikologi. Jadi ada 3 tahapan. Susah nggak Mas itu tesnya? Gampang banget, gampang banget, gampang banget, gampang banget ya, gampang banget ya. Gampang banget. Dan mungkin Mas, ini kan teman-teman kalau ada yang nonton mungkin yang mau berorganisasi ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan nggak? Kalau dari saya sendiri sih nggak usah takut nanti nggak kenal sama si A, nggak kenal sama si B, karena biasanya teman-teman itu
takut ikut organisasi kan takut dibentak, takut dimarah-marahin, takut nanti nggak bisa bagi waktu, takut nanti nggak kenal sama teman-temannya, malu. Ya gimana kita mau bisa kalau nggak mau mencoba. Jadi intinya enjoy aja gitu. Kita masuk organisasi ya udah kita nikmatin, kita kenal sama teman-teman, nggak usah merasa malu dan jangan terlalu gengsi lah buat masuk organisasi karena manfaatnya juga besar buat teman-teman. Ada tambahan ini Mas, ada pertanyaan yang tiba-tiba ingin aku tanyakan. Tadi kan Mas Farid sempat ketemu sama para wirausaha yang sukses lah. Oke. Dibilang sukses. Terus Mas Farid itu setelah SMK ini kan kelas 12 ya Mas? Oke. Itu nanti ada niatan buat wirausaha atau mau lanjut kuliah? Buat ini pertanyaannya berat. Buat saya sendiri saat ini rencananya sih pengennya lanjut ya Mas. Kayak ini kalau ada anak ya, kalau ada anak yang bilang aku nggak pengen kuliah itu bohong. Kayak bohong. Nah betul Mas. Kalau dari diri saya sendiri sih pengennya lanjut kuliah dulu Mas. Karena gimana pun di dunia kerja yang namanya gelar sarjana gitu misal itu pengaruh banget dari setahu saya sih Mas. Kalau saya pengennya kuliah dulu, namun dari diri saya sendiri kok yo susah gitu kalau misal mau ngerepotin orang tua lagi, mau minta biaya ke orang tua lagi itu rasanya udah kayak malu gitu. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin saat ini plan saya antara gap year nanti dulu lah kuliahnya atau nanti saya bekerja sambil berkuliah gitu. Nanti kalau punya modal baru berwirausaha gitu. Kalau nggak salah nih ya Mas Farid, ada beberapa kampus atau kuliah itu yang memanfaatkan atau mendapat privilege lah untuk sertifikat ketua OSIS. Betul. Ya memang ada beberapa universitas yang apa ya membuka pendaftarannya apa sih namanya membuka kesempatan ya, jalur khusus untuk teman-teman yang pernah jadi ketua OSIS itu. Tapi balik lagi itu kan hanya privilege untuk masuknya, bukan privilege untuk biaya kedepannya kan gitu. Jadi juga perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin ada beasiswa, kalau sekarang kan beasiswa banyak ya Mas. Tapi pertimbangannya itu lagi. Nanti kalau cuman beasiswa buat saya nggak bisa bantu orang tua. Gitu. Kan pengennya ya sambil bantu orang tua kalau bisa kan gitu. Gitu sih Mas. Iya. Baik Mas Farid. Mungkin Mas Farid ada tambahan lagi Mas? Cukup mungkin teman-teman yang di depan ada yang mau tanya, masa nggak tanya, diem tok. UI. Kan dibilang intaran Mbak. Intaran kan mimpi. Boleh ya, bermimpi setinggi langit. Apa? Nanti aja deh kalau udah mapan. Udah masih calonnya gitu. Bahaya pertanyaannya melenceng gitu. Melenceng. Tapi enggak. Oke, baik teman-teman. Ya mungkin cukup dulu ya, biar durasinya juga nggak terlalu kepanjangan. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya lagi dengan Kak Farid, nanti bisa DM aja ID-nya apa Kak? Ahmad Farid, cari aja Ahmad Farid Najmuddin. Nanti aku taruh di video sama di deskripsi nanti juga ada. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Kak Farid atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan di sini. Baik Kak. Cukup ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.